wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas paham komunisme yang dirancang oleh kelompok 5 Administrasi Publik 4B FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada mata kuliah Filsafat Politik yang dibimbing oleh dosen Ibu Siti Alia SIPM AP, yang kelompok 5 tersebut beranggota Dini Nurhayati, Diwani Aulia Az-Zahra, Dewi Eka Fazariah, Eka Jatiwaluya, Farhan Aulia Syahra, Hilman Guntara, dan Ima Halimatun Nisa. Untuk pokok pembahasan, yang pertama ada definisi komunisme, kedua sejarah komunisme, ketiga perkembangan komunisme, keempat ciri-ciri komunisme, kelima sejarah komunisme di Indonesia, keenam negara yang pernah dan masih menganut komunisme. Pembahasan yang pertama ada definisi komunisme. Komunisme secara bahasa berarti paham kebersamaan, sebagai satu istilah dari pergerakan yang lahir di Prancis. Ia diambil dari bahasa Perancis. Common, noun yang artinya benda, semakna dengan kata common dalam bahasa Inggris. Akar katanya dari bahasa Latin commune, yang artinya publik, bersama, umum, atau universal. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme dalam pengertian ilmu sosial merujuk pada kumpulan doktrin Marxis, kritik Marxis terhadap kapitalisme dan teori liberal, prediksi mereka tentang terciptanya revolusi proletariat yang melahirkan suatu masyarakat komunis yang bebas dari kemiskinan, tanpa kelas, tanpa pemberian kerja yang timpang, serta tanpa institusi yang menjadi alat penindasan dan dominasi kelas satu atas kelas lain-lain. Dewasa ini, terminologi komunisme dalam ilmu sosial lebih dimaknai sebagai sebuah pergerakan sosial politik yang didasari oleh doktrin-doktrin Marxis. Selanjutnya ada pembahasan sejarah komunisme. Komunisme sudah ada sejak tahun 1848. Paham komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Politik. Manifesto Politik berisi teori analisis pendekatan komunis untuk perjuangan kelas masyarakat dan kemakmuran ekonomi, yang pada akhirnya menjadi suatu gerakan politik yang paling berpengaruh pada saat itu. Latar belakang munculnya ideologi ini adalah karena adanya kesenjangan ekonomi di berbagai negara Eropa pada segi industri. Pada masa itu, orang-orang yang berkuasa lebih mementingkan kesejahteraan ekonominya sendiri, di mana petani dan buruh selalu mengalami penindasan. Karl Marx dengan paham komunismenya ingin menciptakan suatu masyarakat yang lebih adil, tidak mengenal kelas, mengutamakan hak setiap orang, serta tidak bergantung kepada Tuhan dan agama. Bagi dia, agama merupakan tempat pelarian manusia dari kenyataan yang tak bisa dia hadapi. Marx dan Engels sebagai pencetus paham ini lebih memaknai komunisme sebagai teori dan gerakan sosialisme ilmiah yang mereka rancang. Istilah komunisme, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebagai pembeda antara teori dan gerakan sosialisme ilmiah mereka dengan teori-teori dan gerakan-gerakan sosialisme terdahulu yang mereka anggap bersifat utopia. Istilah ini sekaligus digunakan sebagai gerakan sosialisme resmi untuk para buruh, diidentikan dengan gerakan para borjuis kecil. Selanjutnya ada pembahasan perkembangan komunisme. Dalam perkembangannya, komunisme terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran sosial demokrat yang disebut juga sosialisme, dan aliran komunisme ajaran Marx dan Lenin. Yang pertama bertujuan untuk membentuk pemerintahan demokratis parlementer dengan pemilihan, sedangkan yang kedua, komunisme Marx yang menjadi dasar perjuangan Marx, Lenin, Stalin, dan Mao Zedong, ialah komunisme diktator proletar yang menolak sistem pemilihan demokratis parlementer. Apa yang mereka maksudkan diktator proletar ialah diktator yang mereka jalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan tani guna mengikis habis unsur-unsur kapitalisme, dan ini diperlukan untuk menuju sosialisme. Komunisme lebih dikenal di Rusia dengan nama Bolshevisme. Pemikiran Marx dan Engels tersebut dikenal dengan Marxisme. Istilah ini dipakai karena Karl Marx memberikan sumbangan pemikiran yang lebih penting dibandingkan dengan Engels. Prinsip dasar dari Marxisme adalah pertama, teori materialisme historis.
Menurut Marxisme, hanya persoalan-persoalan dan hubungan-hubungan materi yang real beserta perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan-hubungan tersebut yang mampu menyebabkan berbagai perubahan dalam pemikiran dan ide-ide. Kedua, teori materialisme dialektis. Teori mengenai perubahan sosial yang berdasarkan pada proses dialektis yang menekankan pada materi. Ketiga, sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu kepada teori nilai lebih tenaga kerja atau nilai surplus. Dalam perkembangan selanjutnya, Lenin, seorang pengikut Marxisme dari Rusia, menginterpretasikan Marxisme tersebut. Interpretasi Lenin terhadap Marxisme diantaranya yang terpenting adalah: pertama, proses sejarah dapat dipercepat. Maksudnya adalah terbentuknya masyarakat komunis yang tanpa kelas dapat dipercepat. Hal ini berbeda dengan pandangan Marx yang menurutnya terbentuknya masyarakat komunis bisa diibaratkan dengan jatuhnya buah yang matang dari pohon. Kalau buah yang sudah matang, barulah bisa jatuh. Artinya, revolusi akan meletus di suatu negara yang kapitalismenya telah maju atau krisis, atau revolusi pasti akan datang dengan sendirinya. Namun, pokok ajaran Marx tentang revolusi adalah revolusi tidak harus dimulai dengan revolusi komunis, melainkan dengan kemenangan komunis. Interpretasi Lenin terhadap Marxisme dikenal dengan Leninisme. Perpaduan antara Marxisme dengan Leninisme inilah yang dikenal sebagai komunisme sekarang ini. Selanjutnya ada pembahasan ciri-ciri paham komunisme. Yang pertama, paham ini mengajarkan teori pertentangan kelas sosial di masyarakat, sehingga sering terjadi pertentangan antara kaum proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Yang kedua, komunisme memiliki doktrin revolusi terus-menerus atau continuous revolution hingga menyebar ke seluruh dunia. Yang ketiga, menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis. Dalam penerapannya, hanya ada satu partai saja dan tidak ada partai oposisi, sehingga cenderung tidak menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, mereka tidak akan bicara tentang negara dan hukum. Negara dan hukum akan hilang karena tidak dibutuhkan dalam paham komunisme. Yang kelima, kekayaan alam dan alat-alat produksi merupakan milik pemerintah sepenuhnya, dan kepemilikan individu tidak diakui selain pakaian, perabotan, dan upah. Yang keenam, secara teori, paham ini bertujuan untuk memakmurkan rakyat dan tanpa kelas sosial. Namun, pada pelaksanaannya ada fase diktator proletariat yang bertugas menghabiskan lawan komunisme, terutama tuan tanah. Pembahasan selanjutnya ada sejarah komunisme di Indonesia. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maria Sneevliet. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Bars. Hendrikus mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Serikat Islam atau SI pimpinan Smeaton. Kemudian SI terbelah menjadi SI Merah dan SI Putih. Akhirnya SI Merah lah yang menjadi Partai Komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948 hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno. Kemudian pada tahun 1917 lahir Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun nama PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi praksi kiri dalam SI. Sebelum mendirikan PKI, Semaun dan Darsono pernah mengenyam pendidikan tentang komunis dari Sneevliet di Indische Sozialdemokratische Partij atau ISDP. Sneevliet sendiri diketahui merupakan sayap kiri di dalam ISDP. Dari sana, keduanya sering berdiskusi dengan Sneevliet. Keduanya melihat celah di SI sehingga secara perlahan memasukkan ideologi-ideologinya. Salah seorang tokoh syariat Islam atau SI, Haji Agus Salim, akhirnya menegakkan disiplin partai. SI berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam di tahun 1921. Sesudah itu barulah resmi nama PKI mencuat. Namun Partai Komunis itu tidak kompak lantaran salah seorang pendirinya, Tan Malaka, membentuk Partai Rakyat Indonesia atau PARI.
Nah, di sini ada alasan kenapa komunisme tidak diterima di Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam penganut agama. Bahkan sila pertama dalam Pancasila menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara yang beragama dan mengakui Tuhan. Sementara konsep ketuhanan tidak ada dalam paham komunisme. Yang kedua, Indonesia menganut sistem demokrasi. Sementara komunisme tidak mengakui itu. Kekuasaan mutlak ada di tangan pemerintah. Yang ketiga, karena tidak mengakui Tuhan berarti komunis tidak mengenal agama, di mana agama mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Komunisme cenderung tidak menghargai hak asasi manusia, sehingga pembantaian, pengurungan, penyiksaan itu gampang sekali mereka lakukan. Yang keempat, tidak ada kebebasan individu untuk berkembang sehingga masyarakatnya cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Nah, di sini ada negara yang pernah menganut komunisme, antara lain Uni Soviet pada tahun 1922 hingga 1991, ada Jerman Timur, ada Republik Rakyat Federal Yugoslavia, ada Sosialis Federal Yugoslavia. Selanjutnya, ada negara yang masih menganut komunisme, antara lain Tiongkok, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Vietnam. Nah, cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 5 bisa bermanfaat oleh pembaca ataupun pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.